Cari tablet bagus yang udah support 5G, ini dia Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Project Review dengan Putu Reza. Dan langsung aja, ini dia Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G. FE adalah Fan Edition, kali aja ada yang belum tahu. Dan ini adalah satu-satunya kayaknya tablet dari Samsung yang pakai Fan Edition. Kalau dilihat dari positioning produk, ini sebenarnya adalah perangkat yang dibuat Samsung untuk melanjutkan Tab S6 Lite. Tablet tahun lalu udah pernah saya bahas, jadi harusnya di sini dia membawa banyak sekali upgrade. Tapi benar atau enggaknya, nah itu dia yang bakal saya bahas di video kali ini. Jadi langsung aja kita mulai sedikit sesi sharing pengalaman saya dengan tablet baru Samsung. Seperti biasa, untuk permulaan kita ngomongin harganya dulu. Tablet dari Samsung ini, harga retailnya adalah Rp9.499.000 alias ya 9,5 juta. Kelihatan mahal atau agak tinggi? Ya memang, tapi kalau diulik sebenarnya dia membawa banyak sekali fitur yang diturunkan dari Tab S7 yang harganya lebih mahal. Selain itu, kalau dilihat positioning produknya juga, yaitu tadi penerusnya Tab S6 Lite di antara ekosistem Samsung yang lain, sebenarnya 9,5 juta bisa dibilang harga yang fair. Terlebih jika yang memilikinya ini adalah user yang sudah masuk ke ekosistem Samsung dan bisa benar-benar memaksimalkan semua fiturnya. Salah satu highlight dari produk ini udah tentu adalah kemampuan konektivitas 5G. Untuk sebuah tablet punya koneksi seluler aja itu selama ini selalu menjadi nilai plus, dan sekarang tambah lagi ini udah support 5G. Meskipun secara coverage 5G sekarang masih terbatas banget apalagi di Indonesia, tapi untuk perangkat yang akan digunakan dalam jangka waktu yang panjang, nggak cuma setahun, nyiapin dulu tentunya nggak ada masalah. Lalu untuk highlight berikutnya udah pasti adalah layarnya yang gede. 12,4 inci dengan resolusi tinggi 2560x1600 udah jaminan buat bikin experience yang lega. Kalau lihat di website, jenis panelnya tertulis TFT ya, seperti biasa Samsung selalu tertulis TFT, tapi sedikit mengulang aja karena pasti banyak yang belum tahu Samsung itu pakainya adalah PLS TFT alias bisa dibilang kayak IPS. Andai aja ini pakainya Super AMOLED pasti lebih oke, tapi ya namanya juga positioning produk nggak bisa overlap yang Tab S7, jadi ya sebenarnya wajar-wajar aja. Jadi mau dipakai macam-macam kayak nonton ini tuh udah bagus, apalagi ditambah sama speaker yang dilengkapi Dolby Atmos di masing-masing sisi tabletnya. Tapi ini juga sebenarnya nggak 100% sempurna sih, karena di sini Samsung tidak memasangkan refresh rate tinggi alias masih 60 Hz aja. Disayangkan, iya, tapi kalau dibilang sebagai deal breaker tentunya enggak, karena ya namanya juga tablet versi Lite yang namanya Lite, spesifikasi berbeda atau mungkin diturunkan sedikit, itu wajar-wajar aja. Tapi yang penting garis besarnya kualitas visual dari layarnya ini masih kejaga banget. Dengan ukuran layar yang gede, otomatis perangkatnya pun juga keseluruhan akan jadi ikutan besar ya. Paling tidak awalnya saya kira begitu pas pertama kali lihat produk ini di websitenya Samsung. Tapi setelah pegang sendiri, ternyata Tab S7 FE ini nggak oversize dan masih pas buat sebuah tablet. Bobotnya untuk tablet aja itu sekitar 600 gram, sedangkan untuk keyboard covernya total hampir 1 kg. Oke lah ya, kalau misalnya mesti masuk tas, jadi nggak bikin berat. Untuk keyboard cover ini dapat bundling pas beli. Untuk pemasangannya gampang karena magnetik, jadi langsung nempel sama tabletnya. Dan untuk keyboard supaya bisa dipakai, ini terhubung lewat pin yang ada di bagian bawah. Keyboardnya pun buat saya enak buat dipakai ngetik, tombolnya besar dengan jarak yang nggak terlalu rapat. Selain itu, di bagian dalam dari keyboardnya, Samsung juga ngasih tempat untuk naruh S Pen. Jadi misal kita pakai S Pen ya mau dibawa-bawa atau mungkin lagi nggak kepake, itu bisa tersimpan dengan aman dan nggak khawatir bakal kececer, seperti misalnya pas dimasukin ke dalam tas. By the way, untuk S Pen-nya sendiri, ini udah include di setiap Tab S7 FE 5G. Fitur-fitur penting dari S Pen bisa dipakai semua, termasuk ada Smart Select, Screen Write, AR Doodles, dan segala macamnya, semua ada. Samsung juga secara pre-install udah menyediakan aplikasi seperti Note Shelf atau juga Clip Art Studio, aplikasi berbayar yang dikasih free 6 bulan. Jadi mau sekedar buat nulis notes atau buat gambar, tablet ini tuh udah siap dipakai.
Secara desain, Samsung emang bikin tabletnya ini tampil dengan minimalis, cuma ada branding Samsung kecil di bagian belakang dan kamera aja. Sedangkan untuk di bagian depan, cuma ada satu kamera aja dengan posisi yang bagus banget karena ada di tengah, jadi kalau misalnya dipakai untuk Zoom meeting atau sekolah online, udah oke banget. Material bodinya terbuat dari aluminium, kalau ngomongin build quality pasti udah terjamin banget. Tombol power serta volume ada di bagian atas jika tablet digunakan pada orientasi landscape, lalu port tentu juga sudah menggunakan USB-C baik untuk transfer data maupun untuk ngecas. Nah, untuk ngecasnya, Samsung akhirnya ngebawa sesuatu yang udah saya nantikan sejak lama, nggak lain adalah dukungan charger 45 watt. Setelah terakhir ini bisa digunakan di Note 10 Plus ya beberapa tahun yang lalu, akhirnya sekarang ada lagi perangkat Samsung yang support. By the way, chargernya ini dijual terpisah, sedangkan yang ada di dalam kotak itu hanya 15 watt aja. Jadi emang selisihnya lumayan jauh. Terus gimana untuk daya tahan baterainya? Nah, kalau di sini saya pakai Tab S7 FE 5G ini dengan WiFi kadang-kadang atau sesekali juga pakai SIM card ya, tapi konektivitasnya saya pakainya 4G ya, bukan 5G karena nggak ada di rumah. Dan dari sekali full charge itu bisa dapat sekitar 2 sampai 3 bahkan 4 hari. Jadi tergantung pemakaiannya. Kalau cuma saya pakai untuk nonton atau mungkin browsing ngetik naskah, ya itu sih bisa tahan lama 3 harian dapat. Jadi kalau misalnya user yang beli pemakaiannya kurang lebih sama kayak saya tadi, harusnya sih tablet ini bakal cukup banget dan nggak cepet habis baterainya. Desain udah, layar juga udah, baterai barusan kita bahas, dan sekarang langsung aja untuk performa pemakaian dari tabletnya. Di bagian chipset, Samsung memasangkan Snapdragon 750G dengan RAM 6GB, penyimpanannya 128GB, dan kalau misal dirasa masih kurang, ini bisa ditambah pakai microSD hingga 1TB yang slotnya itu bersampingan atau ya ada di baliknya tempat SIM card. Balik sedikit ke soal chipsetnya, Snapdragon 750G ini adalah chipset yang bisa dikategorikan kelas menengah tapi udah bisa 5G dan harusnya udah cukup sekali untuk pemakaian tablet pada umumnya. Umumnya tablet tuh seperti apa sih? Ini banyak banget yang pertanyaan seperti ini, tapi akan saya ulangi lagi walaupun sebenarnya udah sering dibahas juga. Buat saya tablet itu positioningnya adalah produk pendukung, jadi bukan produk utama. Jadi kalau kamu udah punya handphone barulah beli tablet, jadi untuk mendukung. Mendukungnya ini umumnya adalah untuk 2 skenario. Skenario pertama adalah untuk entertainment multimedia buat yang mungkin pengen main atau nonton dengan layar yang lebih besar, atau yang kedua itu untuk produktivitas sebagai pengganti sebuah laptop. Nah, dengan 2 skenario pemakaian inilah dari pengalaman saya, Tab S7 FE sukses banget ngasih experience yang bagus. Sebagai perangkat multimedia, kalau dipakai nonton, tadi di awal udah diomongin, enak dan nyaman banget. Multitasking aplikasi, social media, atau mungkin buat buka berbagai tab di browser, itu juga nggak masalah. Mau main game juga oke, dengan catatan pastinya ini bukan dengan settingan yang paling tinggi, tapi masih bisa banget. Snapdragon 750G ini juga dari percobaan saya cukup powerful bagi mereka yang mungkin butuh untuk melakukan editing, serta render video yang simple-simple. Terus untuk produktivitas, inilah yang menurut saya menjadi bagian di mana Tab S7 FE 5G menunjukkan value-nya secara maksimal banget. Fungsinya basic dulu deh. Dengan layar yang besar, multitasking banyak aplikasi itu nggak berasa sesak. Buka 3 window sekaligus, nggak ada masalah, bahkan ditambah pop-up window pun itu masih oke. Habis itu, tablet ini juga punya fitur second screen yang sesuai namanya bisa menjadikan tablet sebagai layar tambahan dari komputer yang dipakai. Seperti contoh di sini saya pakai laptop Windows, ini bisa gampang banget cara pakainya. Tinggal nyalain opsi second screen di Tab S7 FE, habis itu pencet Windows terus tombol K di keyboard laptop dan pilih connect, beres. Habis itu, nggak cuma buat layar pasif yang buat dilihat aja, fungsi touchscreen ini juga masih bisa dipakai loh, termasuk lewat S Pen. Jadi, misal mau dipakai untuk nulis notes atau mungkin perangkat tambahan, misalnya buat foto editing atau mungkin sketch dengan segala macamnya, itu bisa banget dilakukan di tablet ini.
Lanjut ke fungsi selanjutnya, sekaligus favorit saya sudah tentu adalah DeX. DeX-nya ini bukan menghubungkan tablet dengan layar eksternal seperti yang biasa kita lakukan lewat handphone Samsung, tapi ini adalah DeX built-in yang akan mengubah tampilan user interface jadi kayak komputer. Jadi terasa lebih natural kalau buat saya, karena di bagian bawah itu ada dock berbagai aplikasi yang lagi dipakai, ada shortcut juga, dan tombol app drawer di pojok kiri bawah yang menyerupai tampilan Windows. Terus apa sih sebenarnya kelebihan dari DeX selain tampilannya? Kalau buat saya lebih kepada kemampuannya untuk membuka banyak aplikasi, banyak Windows pada satu waktu. Mau ditumpuk banyak, termasuk aplikasi gaming, kali aja lagi farming event sambil tetap produktif, itu bisa dengan nyaman saya lakukan di sini tanpa ada masalah. Ngomongin soal perangkatnya Samsung, tentu kita juga nggak bisa ngelupain kalau ini adalah bagian dari ekosistem besar yang akan semakin maksimal kalau didukung sama perangkat lain dari merek yang sama, terutama yaitu dia Samsung. Misal udah punya handphone Samsung, fungsi-fungsi seamless seperti misalnya untuk perpindahan koneksi TWS, ada Samsung Flow, dan lain-lainnya, itu bisa dijalanin di tablet ini. Buat yang mungkin belum tahu atau mungkin belum nonton videonya, linknya saya taruh di kolom deskripsi aja, kali aja pengen ditonton. Dengan harga 9,5 juta, ya mungkin bisa lebih murah kalau beli pakai kupon atau lagi ada promo, tetap saja tablet dari Samsung ini akan kelihatan cukup mahal bagi sebagian orang yang nonton. Tapi kalau menurut saya, dari yang saya coba dan rasakan, sebenarnya perangkat dari Samsung ini mencoba menawarkan lebih dari sekedar specs, tapi user experience khususnya bagi mereka yang memang sudah masuk ke ekosistemnya Samsung. Fitur-fitur multimedia lengkap, mau dipakai nonton, mau dipakai main, udah enak. Produktivitas juga oke sekali, misalnya kayak buat WFH, buat meeting, atau mungkin school from home ya buat orang tua ya, ke anak-anaknya ini juga pasti udah cukup banget. Palingan yang mungkin bakal diomongin sama specs geek itu adalah chipsetnya pakai Snapdragon 750G yang sebenarnya nggak jelek, tapi bukan chipset kelas flagship yang kencang banget. Tapi balik lagi, ini kan memang bukan perangkat yang dibuat untuk kebut-kebutan, untuk kencang-kencangan Antutu, tapi lebih menawarkan fungsi yang tidak banyak ditawarkan oleh perangkat lain. Dia punya S Pen, dia punya DeX, ada keyboard, bisa jadi second screen, dan segala macamnya. Itu adalah kelebihan-kelebihan yang coba ditawarkan di sini, apalagi dia punya dukungan ekosistem Samsung yang banyak fiturnya. Jadi kalau misalnya nonton sekarang lagi pengen beli tablet baru, Android support 5G, dan budgetnya di bawah 10 juta rupiah, apalagi udah pakai handphone Samsung, udah masuk ekosistemnya, maka dilengkapi dengan Galaxy Tab S7 FE 5G ini tentunya adalah hal yang layak banget untuk dipertimbangkan. Jadi buat kamu yang pengen lihat lebih detail atau mungkin mau langsung link pembeliannya, semua udah lengkap pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu ya, sedikit video review saya yang bisa dibilang cukup singkat untuk Galaxy Tab S7 FE 5G. Terima kasih banyak telah nonton sampai habis, semoga video ini berguna. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, jaga kesehatan selalu, dan seperti biasa, have a nice day.